Assalamualaikum. Selamat pagi, Afi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Ra. Gimana, Gimana nih Afi? kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik. Hari ini cerah, semoga menyenangkan seperti secerah hati kita. Dan semangat menjalani hari ini. Ya, Min. Oke, Afi. Sekarang kita mau berdiskusi mengenai masalah. Masalah apa? Kalau kita berbicara soal masalah, masalah nggak akan ada habisnya ya. Nah, cuman satu kata yang paling sering kita dengar itu adalah netizen. Netizen. Oh, Nah, netizen, oke. nah, kalau menurut Ara, apa satu kata yang menggambarkan tentang netizen? Kalau bagi Azhara sendiri, satu kata buat netizen itu julid. Iya sih, soalnya kata netizen itu selalu disambungkan dengan kata julid, jadi netizen julid. Apalagi netizen di negara kita, negara Indonesia gitu. Netizen adalah Terus seorang kalau maha benar. oh, Mm. ya, kalau dari yang Ara lihat sendiri nih, apa Mm-mm. sih yang dilakuin sama netizen-netizen di luar sana? Khususnya sih bagi warga plus 62 netizen di Indonesia ini, khususnya itu sangat-sangatlah gimana ya, kurang selektif dalam menyebarkan informasi dan kurang bisa menyaring lah informasi yang ada di media sosial itu. Tidak bisa mengkondisikan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Itu sih bagi Yazara. Iya sih. Terus kalau menurut Ara, kayak siapa aja sih netizen itu sebenarnya gitu? Apakah kita yang tidak ikut berkomentar di dunia maya ini juga tergolong netizen gitu? Kalau bagi Zahra pribadi, kita yang tidak ikut berkomentar itu bukanlah suatu netizen. Karena netizen itu dalam tanda kutip pasti selalu julid dan ingin mengetahui masalah orang. Dan netizen itu biasanya dia mencari-cari kesalahan seseorang yang lagi viral. Apalagi khususnya para artis. Ya sih. Kita lihat ya dilihat dari media, dari berita, dari media sosial gitu. Nggak akan lepas netizen ini dari kehidupan para artis gitu ya. Kadang kalau aku lihat suka bingung juga gitu. Sebenarnya buat apa sih mereka ikut berkomentar gitu di kehidupan orang lain? Toh urus aja lah urus kehidupan mereka sendiri gitu. Menurut pandangan pribadi ya. Terus kayak juga Afi pernah baca salah satu artikel yang mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Itu kan bukan suatu prestasi ya, dan juga tidak bisa dibanggakan gitu. Salah satu kasusnya adalah penghinaan seorang TikToker asal Filipina yang dibully oleh netizen karena terlalu cantik gitu. Jadi kalau menurut Ara, apa sih sebenarnya yang bagaimana sih yang dikomentari oleh netizen kita ini gitu? Yang dikomentari bagi netizen itu selalu tidak ada yang benar di mata mereka, itu pasti ada salahnya, baik atau buruk apa yang dilakukan seorang seleb TikTok tersebut. Itu tidak ada yang benar, atau bagi para artis yang lainnya itu apa yang dilakukan oleh mereka itu bagi netizen tidak ada yang benar. Semuanya itu salah di mata mereka, ada yang kurang. Karena mungkin sebagian dari netizen itu berasal dari kalangan anak-anak. Karena dia tidak mampu untuk berpikir, menyaring mana yang benar dan mana yang salah, dan berpikir dari satu sudut pandang saja. Kalau menurut Ara bagai itu. Iya, betul juga sih. Karena ada salah satu berita tentang artis yang apa ya, netizen membuli anaknya, anak yang bernama Bilqis gitu ya. Mungkin kita semua juga tahu tentang berita ini gitu. Dan kabarnya netizen yang membuli ini tuh dari kalangan anak-anak gitu. Kan ya kayak Ara bilang tadi, banyak juga yang bermedia sosial itu anak-anak tuh. Jadi kayak masih kurang pengetahuan mereka soal bagaimana komentar yang harus dilontarkan gitu ya. Nah, kira-kira begitulah ya cuitan-cuitan netizen yang bisa berdampak fatal sekali. Dan sepengetahuan aku juga, masalah itu sekarang sampai ke ranah hukum gitu. Nah, kalau menurut Ara, gimana nih masalah ini, masalah-masalah tentang cuitan netizen yang akhirnya sampai ke ranah hukum gitu?
yang sampai ke ranah hukum itu sih ada sisi dampak negatif sama sisi positifnya. Kalau di sisi negatif yaitu seperti pembulian seperti kepada anak artis. Tetapi kalau dari segi dampak positifnya, jika kita lihat, netizen itu dapat mensupport atau mendukung seseorang itu supaya cepat terkenal atau viral. Contohnya yang sekarang ini sangat viral yaitu salam dari Binjai. Salam dari Binjai itu kan pasti ya. Salam dari Binjai sekarang udah merombak kemana-mana. Dan sisi negatifnya pohon pisang. Ya, pohon pisang banyak yang ditebang. Tapi kalau dari sisi positifnya membuat kota Binjai menjadi terkenal. Dan orang yang tidak tahu menjadi tahu apa sih itu Binjai. Ternyata Binjai merupakan salah satu kabupaten yang ada di atau satu kota yang ada di Sumatera Utara. Iya, betul-betul. Nah, kalau kita bicara soal sisi positifnya dari netizen ini juga ada kasus yang itu, yang kemarin sempat hangat-hangatnya juga tentang pelecehan seksual di KPI. Karena aku rasa itu kita semua dengar ya, soal permasalahan itu. Entah itu di media massa, di medsos juga itu sangat ramai diperbincangkan gitu. Nah, mungkin itu ya salah satu dampak positifnya yang diberikan oleh netizen gitu. Yang awalnya kasus itu tidak ditanggapi oleh aparat, sekarang setelah viral justru malah ditanggapi oleh aparat ya. Tapi kayaknya itu juga bagaimana ya? Maksudnya apakah harus dulu diviralkan oleh netizen baru masalah ini harus diproses secara hukum gitu? Soalnya ini masalahnya juga menyangkut soal mental dari korban gitu kan. Kalau menurut Anda gimana soal itu? Menurut Zara sih orang yang pakai mental itu karena terdampak dari kata-kata netizen sendiri. Karena netizen itu tidak dapat melihat dari segi yang baik dan dari segi yang buruk, dan mereka langsung berkomentar negatif terhadap suatu masalah tersebut. Dan mereka tidak tahu masalahnya itu, akarnya itu di mana, tetapi langsung berkomentar. Tidak tahu di mana masalahnya dan langsung berkomentar dan membuat orang lain merasa ikut-ikutan dan selalu menyalahkan orang tersebut. Sehingga dari lembaga KPI tersebut pun selalu dia tidak akan mempublikasikan masalah tersebut kepada media. Biar saja pihak mereka yang menanganinya kepada pihak yang berwajib. Ya, berarti kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sudah itu ya, yang sudah terpublikasi, yang sudah viral oleh netizen ini, jadi waktu netizen memviralkan ini adalah ketika suatu masalah itu mulai muncul ya, bukan dari masalah besar, bahkan mungkin dari masalah yang paling kecil ya, mulai cuitan-cuitan itu muncul, barulah kemudian akan merebak jadi beritanya nyebar kemana-mana gitu. Ya, itu efek dari pembagian. Misalnya berbagi link, seorang tersebut sudah menghapus dari link utamanya, namun karena Indonesia ini ada fitur membagikan, maka satu orang sudah menghapus, yang lainnya sudah terbagi. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ya, dan karena jejak digital itu juga nggak bisa dihapus begitu saja gitu ya. Ditambah lagi kita juga orang yang awam tentang IT di bidang itu kan, jadi nggak semua orang bisa menghilangkan jejak digitalnya itu. Nah, gitulah kalau kita membicarakan soal netizen, nggak pernah ada habisnya gitu. Iya, netizen ini kadang juga suka berbalik-balik. Nah, hari ini dia mendukung suatu permasalahan, menyanjung-nyanjung si tokoh dalam permasalahan. Namun ketika masalah lain muncul, dia akan sangat-sangat menjatuhkan gitu si tokoh dalam kasus tersebut. Nah, nanti suatu waktu bisa jadi dia seperti menyanjung kembali tokoh ini gitu. Jadi kayak bagaimana sih kita harus percaya? Apakah kita harus percaya atau enggak gitu? Kalau menurut Ara gimana sih caranya kita menyikapi dari banyak-banyak sekali kasus yang viral oleh cuitan netizen?
Menurut Zahra, kita jangan mudah terpancing oleh hoax-hoax yang beredar karena itu belum tentu fakta. Kita harus bijak dan selektif dalam bermedia sosial atau menggunakan media elektronik lainnya, dan jangan melihat suatu permasalahan dari satu sudut pandang, tetapi lihatlah dari suatu sudut pandang yang berbeda dan selalu berpikiran positif terhadap segala sesuatu hal. Iya. Nah, jadi dari yang kita bahas soal cuitan-cuitan netizen ini, mungkin yang bisa Vi ambil ya, yang bisa Vi simpulkan, yang pertama itu kita sebagai masyarakat yang bermedia sosial, yang apapun postingannya di media sosial bisa diakses secara umum, hendaknya bijak ya dalam membuat suatu postingan atau mengomentari suatu postingan gitu. Soalnya itu bisa juga berdampak fatal sekali gitu. Bisa jadi menyebarkan hoax-hoax yang tidak penting juga gitu. Yang kedua, media sosial ini tidak hanya orang dewasa, bahkan sekarang anak-anak juga sudah menggunakan gitu. Jadi alangkah baiknya orang tua juga mengawasi anak secara ketat dalam hal itu. Karena juga sudah ada kasus gitu kan, yang netizennya ini ternyata masih anak-anak gitu. Jadi kesalahan anak ini nanti dilimpahkannya ke orang tua juga gitu kan, karena anak di bawah umur kan juga tidak bisa diproses secara hukum ya. Gitu. Dan yang ketiga, kita sebagai pengguna media sosial juga harus bijak dalam menanggapi informasi yang kita terima. Tidak semua berita yang tersebar di internet itu adalah sebuah kebenaran gitu. Nah, kalau menurut Ara, apa kesimpulan yang mau Ara sampaikan untuk topik pembahasan kita ini yang seputar netizen ini? Kesimpulannya sama seperti yang Zara bilang tadi, yang barusan, kita harus bijak dalam bermedia sosial, kita tidak boleh tersulut atau terpancing oleh emosi para netizen, kita tidak boleh ikut-ikutan berkomentar. Jika kita ingin berkomentar, kita harus mengetahui masalah itu dari mana sumbernya dan asalnya. Kita harus bijak dan selektif dalam menelaah informasi yang beredar. Kira-kira begitulah ya, kita sebagai netizen jangan mau terpengaruh dengan hoax-hoax dan harus sangat bijak dalam menanggapi informasi. Karena sekarang kita juga hidup di era globalisasi ya, di era global. Semuanya itu mudah diakses saja. Bahkan dari belahan dunia sekalipun kita juga bisa mengakses informasi tersebut. Nah, untuk mengakhiri itu, sekian saja dari pembicaraan kita hari ini. Ya, bijak-bijaklah sebagai netizen supaya kita tidak terkena masalah. Lindungilah diri sendiri sebelum melindungi orang lain. Karena kita termasuk bagian dari netizen tersebut. Ya, kita juga sebetulnya golongan dari netizen itu. Hanya saja bedanya tidak menyuarakan seperti orang-orang yang memposting cuitannya tersebut. Itu saja sih sebetulnya. Oke. Terima kasih banyak waktunya pagi ini. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dalam mengerjakan tugas, semangat, tetap sehat, dan patuhi protokol kesehatan. Semangat mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.